Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSN bidang ekonomi untuk tingkat kabupaten tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 36 sampai dengan 40. Ya, kita lihat untuk nomor 36 kita mulai ke materi akuntansi. Untuk nomor 36 ini pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini disediakan transaksi di Biro Jasa Maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi. Mempunyai sebagian transaksi keuangan sebagai berikut. Ini ada 6 transaksi. Nah, transaksi ini dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita cek satu-satu, sebab yang ditanyakan adalah persamaan dasar akuntansi yang benarnya. Ya, untuk yang nomor 1. Membayar gaji karyawan 5 juta. Nah, nomor 1, kalau membayar gaji karyawan, berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kas kita jadi berkurang. Nah, kas jadi berkurang. Nah, pembayaran gaji karyawan ini, itu akan memunculkan beban, namanya beban gaji. Namun, karena dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi, nah kalau dalam persamaan dasar akuntansi, yang dimunculkan hanya harta, utang, dan modal saja. Ini daerah harta nih, kas, piutang, perlengkapan peralatan, utang ditambah dengan modal. Jadi, kalau ada transaksi pendapatan atau beban, kalau dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, itu menginduk dulu ke modal. Jadi, kalau ada soal tentang persamaan dasar akuntansi, menemukan transaksi beban, itu langsung mengurangi modal. Tapi kalau ada transaksi pendapatan, itu menginduk dulu ke modal, menambah modal. Jadi kalau ada transaksi pendapatan dan beban, menginduk dulu ke modal. Jadi kalau dalam persamaan dasar akuntansi tidak memunculkan pos keuangan atau akun pendapatan dan beban, tetapi menginduk dulu ke modal. Beban mengurangi modal, kalau pendapatan menambah modal. Nah, kalau untuk yang nomor 1, ini sudah benar, berarti kas berkurang dan beban gaji muncul. Nah, kalau beban gaji itu untuk sementara dicatat dulu ke modal, sifatnya mengurangi. Nah, kalau ditulis dalam tanda kurung kurawal ini artinya berkurang. Berarti yang nomor 1 ini pencatatan dasar akuntansinya udah betul. Nah, untuk nomor 2 sekarang. Dibeli dari toko sekawan, peralatan kantor senilai 20 juta. Nah, kalau dibeli, berarti peralatannya kita bawa. Berarti peralatan kita senilai 20 juta, jadi bertambah. Berarti peralatan kantor senilai 20 juta bertambah. Dibayar tunai 15 juta. Berarti kita mengeluarkan uang 15 juta untuk membeli peralatan yang senilai 20 juta ini. Berarti kas kita berkurang 15 juta. Nah, yang 5 jutanya kekurangannya, berarti kita punya kewajiban untuk membayar. Itu namanya hutang. Nah, hutang ini berarti akan muncul nanti sebesar 5 juta. Kita lihat, dicek di pencatatannya. Kas berkurang 5 juta. Nah, dibayar 15 juta. Nah, ini salah nih. Seharusnya kas kita berkurangnya 15 juta. Perlengkapan, betul. Utang, nah utangnya 5 juta seharusnya. Sebab yang belum kita bayarnya 5 juta. Salah yang nomor 2. Yang 3 sekarang. Diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu 5 juta. Berarti awalnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan, sudah dicatat ke dalam pendapatan, tapi uangnya belum diterima. Berarti kita punya tagihan, piutang. Berarti kita punya hak menagih awalnya. Awalnya kita punya hak menagih sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita menerima pelunasan. Kalau menerima pelunasan berarti kita menerima uang. Berarti kas kita jadi bertambah 5 juta. Ya, betul. Dan pendapatan salah, pendapatan. Yang ada adalah piutang. Piutang kita jadi berkurang. Piutang kita jadi berkurang seharusnya. Sebab pencatatan kependapatannya sudah ini. Ini mah transaksi pelunasan. Berarti yang nomor 3 nih, seharusnya 5 juta ini bertambah kas dan piutangnya berkurang 5 juta seharusnya. Ini salah. Nomor 4 sekarang, dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Kalau dibeli perlengkapan berarti perlengkapan kita jadi bertambah.
Nah, kalau tidak ada keterangan tunai atau kreditnya, berarti ini dianggap tunai. Berarti langsung bayar. Nah, berarti kas kita jadi berkurang 2.500.000 ya, dalam kurung berawal mengurangi kas. Dan perlengkapan kita bertambah 2.500.000. Nah, ini yang 4 betul nih. Berikutnya yang 5. Dibayar kepada toko sekawan. Pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan. Nah, ini berarti ada hubungannya nih dengan yang nomor 2 di sini. Waktu nomor 2 kita membeli peralatan kantor 20 juta, baru dibayar 15 juta. Berarti yang 5 jutanya belum bayar nih, kita punya hutang. Nah, sekarang tanggal 5 kita bayar. Berarti kalau bayar, kas kita jadi berkurang. Bayar hutang, berarti hutang kita berkurang 5 juta. Nah, seperti itu. Ini berarti yang nomor 5 betul. Nomor 6 sekarang. Diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah 30 juta. Kalau diterima pinjaman, berarti kita menerima uang. Berarti kas kita bertambah. Karena kita menerima pinjaman, berarti hutang kita bertambah. Bukan modal. Berarti salah nomor 6. Berarti yang betul 1, 4, dan 5. Ya, kita lihat lagi soalnya. Ya, berarti yang betul adalah 1, 4, dan 5. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Ya, untuk nomor 37 sekarang. Nomor 37 ini jurnal umum. Ada sebagian ditampilkan sebagian jurnal umum yang dibuat oleh Rental Jamilah pada 3 Desember 2019. Ini terlihat tanggal 3 Desember ini di debitnya kas 12.200.000, piutang di debit 6 juta, dan kreditnya pendapatan 18.200.000. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas adalah, nah kita lihat nih transaksinya. Kalau kas dicatat di debit artinya kita menerima uang. Piutang di debit berarti piutang kita bertambah. Berarti kita punya hak menagih 6 juta. Nah, di kreditnya pendapatan berarti kita memperoleh pendapatan 18.200.000. Jadi transaksi ini transaksi pendapatan 18.200.000 di mana uangnya diterima 12.200.000 dan sisanya 6 juta itu belum kita terima uangnya. Masih dalam bentuk tagihan atau piutang. Berarti secara umum transaksi tanggal 3 ini berarti transaksi pendapatan senilai 18.200.000, baru diterima uangnya 12.200.000 dan sisanya 6 juta kita belum menerima. Berarti kita punya hak menagih. Nah, transaksi yang sesuai berarti kita lihat yang A. Rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 18.200.000. Kalau bidang usaha menyewakan berarti kalau sudah menyewakan mobil berarti harus diakui sebagai pendapatan jasa sewa berarti. Betul, ini 18.200.000. Dari jumlah tersebut diterima 12.200.000. Berarti kita baru menerima uang 12.200.000. Ini sesuai nih dengan jurnalnya. Dan sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Berarti kita Rental Jamilah ini punya hak menagih. Punya hak menagih 6 juta yang sisanya. Nah, yang A nih yang betul. Tapi sebentar kita cek yang B-nya. Rental Jamilah akan menyewakan mobil seharga 18.200.000. Awas ada kata-kata akan. Ini sudah menyewakan. Kalau sudah dicatat transaksi seperti ini berarti sudah menyewakan. Nah, yang C, Rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 12.200.000. Menyewakan mobil dengan harga 12.200.000. Salah. Di jurnalnya nilai sewanya 18.200.000, nilai pendapatannya. Itu salah nih yang C. Dari total 18.200.000. Salah nih, salah. Yang D, Rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 12.200.000. Salah. Ya, ini yang D salah. Yang E, Rental Jamilah akan menyewakan mobil dengan harga 18.200.000. Dari jumlah tersebut baru diterima 12.200.000. Bukan akan, tapi telah menyewakan. Berarti yang jawaban yang betul adalah yang A. Ya, selanjutnya nomor 38. Nah, nomor 38 ini tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Pada tanggal 1 September 2019 dibayar biaya pemasangan iklan pada majalah Carmila sebesar 5 juta untuk 10 kali terbit. 5 juta untuk 10 kali terbit. Berarti 1 kali terbitnya 500.000 berarti. Ini 10 kali berarti 5 juta. Dicatat sebagai beban iklan. Berarti ketika membayar
iklan ini dicatatnya sebagai beban iklan. Ini artinya nanti di neraca saldo yang munculnya beban iklan. Berarti pendekatannya pendekatan laba rugi mencatatnya. Ini pemasangan iklan bisa juga dicatat sebagai harta di pendekatan neraca. Dicatat sebagai iklan dibayar di muka, bisa juga seperti itu. Tapi ini di soal sudah ditentukan, dicatat sebagai beban iklan. Ini bisa memudahkan nanti dalam menjawab soal. Berarti sudah dicatat sebagai beban iklan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, ternyata iklan yang sudah diterbitkan 4 kali. Berarti sudah 4 kali diterbitkan. Yang 6 kalinya dari perjanjiannya itu yang 6 kalinya belum diterbitkan. Berarti baru 4 kali. Dari data tersebut, ayat jurnal penyesuaian yang tepat adalah, oke, kita bahas sekarang. Ya, yang pertama, berarti di neraca saldo tercatat beban iklan 5 juta. Intinya begini, kalau jurnal penyesuaian itu adalah jurnal untuk menyesuaikan, untuk membetulkan angka-angka yang ada di neraca saldo. Posisi kita ada di akhir periode. Jadi kita siap-siap untuk membuat laporan keuangan. Nah, angka-angka yang ada di neraca saldo itu akan dicek. Apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Nah, salah satunya sekarang beban iklan. Nah, di sini di soal sudah ditentukan. Iklan dicatat sebagai beban iklan. Berarti pasti di neraca saldo yang muncul adalah beban iklan 5 juta. Beban iklan itu didebat kalau di neraca saldo. Nah, iklan ini dibayar tanggal 1 September 2019 untuk 10 kali terbit. Nah, artinya dari 5 juta ini 10 kali terbit, untuk 10 kali, berarti 1 kalinya 500.000. 1 kali terbitnya, hitungan iklannya 500.000. Nah, per 31 Desember sekarang sudah diterbitkan 4 kali. Nah, ada prinsip yang harus dipegang bahwa kalau sudah dinikmati manfaatnya atau waktunya sudah lewat, sudah berjalan, sudah dinikmati manfaatnya sudah dinikmati, maka catat sebagai beban. Jadi kalau beban iklan itu berarti pasangannya dengan iklan dibayar di muka. Beban iklan itu yang sudah dilewati atau yang sudah dirasakan manfaatnya, sedangkan iklan dibayar di muka itu iklan yang belum dirasakan manfaatnya atau waktunya belum dilewati, masih masa depan. Seperti itu. Prinsipnya kayak seperti itu. Berarti sekarang kita pisahkan mana yang sudah terbit dan mana yang belum terbit. Nah, kalau 4 kali diketahui sudah terbit, berarti 4 dikali 500.000 berarti 2 juta. Nah, yang 2 juta ini karena sudah terbit, berarti sudah dirasakan manfaatnya. Catat sebagai beban iklan. Berarti beban iklan yang seharusnya adalah 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, sisanya 6 kali itu belum terbit. Berarti 6 dikali 500.000, berarti 3 juta. Nah, karena belum terbit, belum dirasakan manfaatnya, berarti masih sebagai iklan dibayar di muka. Nah, sekarang kita pisahkan. Mana yang sudah jadi beban iklan, 2 juta. Mana yang masih sebagai iklan dibayar di muka. Nah, perhitungan kita ini, kita cocokkan dengan di neraca saldo. Kita lihat, beban iklan 5 juta nih di neraca saldo. Pas kita hitung, ternyata beban iklan itu bukan 5 juta, seharusnya 2 juta. Sebab yang sudah terbit, yang sudah dirasakan manfaatnya ya 4 kali. 4 dikali 500.000, berarti 2 juta. Berarti beban iklan yang betulnya adalah 2 juta. Nah, sekarang kita analisis bagaimana caranya agar 5 juta ini menjadi 2 juta. Sebab beban iklan yang betulnya adalah yang 2 juta. Nah, berarti yang pertama, karena beban iklan di neraca saldo ini masih 5 juta, padahal yang betulnya 2 juta, berarti beban iklan harus dikurangi 3 juta. Agar jadi betul sebesar 2 juta. Berarti 5 juta dikurangi 3 juta, nanti beban iklan pas 2 juta. Nah, beban kalau berkurang, itu ingat kembali aturan debit kredit, kalau beban berkurang catat di kredit. Terus yang berikutnya, iklan dibayar di muka nih. Iklan dibayar di muka itu harus ada. Sebab ada 6 kali yang belum terbit. Sedangkan di neraca saldo nih, yang muncul beban iklan, artinya iklan dibayar di muka tidak ada. Berarti harus dimunculkan iklan dibayar di muka ini. Iklan dibayar di muka harus dimunculkan atau bertambah. Dimunculkan itu berarti bertambah.
senilai 3 juta. Nah, iklan dibayar di muka itu harta kalau bertambah di debit. Berarti nanti jurnalnya catat yang di debit terlebih dahulu. Di debit iklan dibayar di muka 3 juta dan kreditnya beban iklan 3 juta. Nah, ini rumus cepatnya. Kalau di neraca saldonya munculnya beban iklan, pasti di jurnal penyesuaiannya beban iklannya dikredit. Tapi kalau di neraca saldo yang munculnya iklan dibayar di muka, pasti di jurnal penyesuaiannya iklan dibayar di muka yang dikredit. Gitu. Jadi mengkredit yang muncul di neraca saldo. Seperti itu. Tapi ini perhitungannya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Berarti yang betul, jawaban yang betul adalah iklan dibayar di muka 2 juta beban iklan. Iklan dibayar di muka 3 juta beban iklan nih. Yang D berarti jawabannya. Selanjutnya nomor 39. Salon Mahambara per 31 Desember 2019 mempunyai data keuangan sebagai berikut. Ada modal akhir periode, pendapatan jasa, beban usaha, praib. Nah, berdasarkan data tersebut, besarnya modal Mahambara pada awal periode adalah, berarti ini perhitungan laporan perubahan modal. Nah, diingat-ingat kembali bagaimana penyusunan laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu intinya menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana modal awal itu berubah menjadi modal akhir. Nah, berubahnya ini itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama hasil usaha. Hasil usaha itu kemungkinannya adalah laba. Kalau laba berarti menambah modal. Kalau rugi berarti mengurangi modal. Kalau ternyata hasil usahanya impas atau tidak laba tidak rugi berarti nol, berarti tidak berubah, berarti hasil usahanya tidak ada gitu. Jadi ini kita harus mencari dulu laba atau rugi. Prinsipnya kalau laba menambah modal, kalau rugi berarti mengurangi modal. Terus yang kedua yang mempengaruhi perubahan modal adalah praib. Praib itu pengambilan pribadi pemilik. Jadi itu langsung sifatnya mengurangi modal. Nah, ini dua hal ini. Nah, sekarang kita langsung bahas nih. Ini mencari modal akhir itu diperoleh dari modal awal nih. Ada dua kondisi. Kalau laba berarti ditambah laba dikurangi praib. Tapi kalau kondisinya rugi berarti modal akhir itu diperoleh dari modal awal dikurangi rugi dikurangi praib. Berarti ini mengurangi semuanya. Nah, kalau laba itu sifatnya menambah. Nah, sekarang di soal belum diketahui ini laba atau ruginya. Yang baru diketahui ada praib saja. Kalau praib ini sudah jelas mengurangi modal. Dan yang diketahui adalah modal akhir. Nah, rumus awalnya seperti ini. Modal akhir sama dengan modal awal. Nah, kita cari laba dulu. Untuk mencari laba itu pendapatan dikurangi beban. Langsung saja kita cari sekaligus saja mencari laba atau ruginya. Jadi ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Langsung dikurangi praib. Kalau di soal sudah diketahui laba, ya tinggal tambah laba saja. Karena ini belum diketahui, berarti kita cari dulu laba atau ruginya. Pendapatan, kalau di sini ada pendapatannya ada dua macam, ya tulis saja ditambah pendapatan apa, ditambah pendapatan apa. Kalau bebannya ada dua macam, tiga macam, ya langsung aja dikurangi beban apa, dikurangi beban apa, dikurangi beban apa. Intinya pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, sekarang yang sudah diketahui adalah modal akhir. 65.600 masukkan di sini. Modal awal belum diketahui. Tulis saja modal awal. Pendapatan 33.200. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Beban 24.700 dimasukkan. Dikurangi praib 1 juta. Nah, berarti sekarang yang ruas sebelah kanan, angka-angka ruas sebelah kanan pindah ruas ke kiri semuanya. Nah, yang 33.200 pindah ruas ke kanan, positif jadi negatif berarti. Terus yang negatif 24.700 dan negatif 1 juta pindah ruas jadi positif semua. Berarti sama dengan modal awal. Berarti modal awal, nah ini kalau dijumlahkan 58.100.000. Nah, berarti sudah diketahui nih modal awalnya 58.100.000 dan modal akhirnya 65.600. Nah, kita kembali lagi ke soal. Berarti jawabannya untuk nomor 39 ini adalah yang C. 58.100.000. Ya, sekarang
soal nomor 40. Di soal nomor 40 ini diketahui ada neraca saldo per 30 per Desember 2019 dalam ribuan, ada data penyesuaian. Nah, yang ditanyakan adalah jurnal pembalik. Nah, kalau ingin membuat jurnal pembalik, mau tidak mau kita harus membuat jurnal penyesuaiannya semuanya nih. Sebab jurnal pembalik itu dasarnya dari jurnal penyesuaian. Secara sederhananya jurnal pembalik itu untuk membalikan jurnal penyesuaian. Dilihat jurnal penyesuaian, nah kalau yang sesuai kriteria tinggal dibalikan saja. Itu sederhananya jurnal pembalik seperti itu. Nah, kita ingat lagi, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalikan jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real yang baru. Jadi, hanya membalikan jurnal penyesuaian. Tapi jurnal penyesuaian yang mana yang memerlukan jurnal pembalik? Adalah jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real yang baru. Jadi, ingat kembali, akun itu ada 5 golongan. Akun itu ada 2 golongan utama, ada akun real dan ada akun nominal. Akun real itu harta, hutang, modal. Akun nominal itu pendapatan dan beban. Jadi yang memunculkan harta, hutang, dan modal. Tapi yang baru, kriteria yang barunya adalah di sebelumnya tidak ada, di neraca saldonya tidak ada. Tiba-tiba muncul di jurnal penyesuaian. Nah, ini yang namanya akun real yang baru, seperti itu. Pembahasan tentang jurnal pembalik itu sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi kita langsung saja membuat jurnal penyesuaian satu-satu di sini. Nah, untuk jurnal penyesuaian pun tidak akan dibahas secara detail karena sudah dibahas di video pembelajaran yang membahas tentang jurnal penyesuaian. Ini kita lihat jurnal penyesuaian yang pertama. Perlengkapan yang tersisa 500.000. Lihat di neraca saldo 1.500.000. Berarti ada yang hilang nih. 1 juta. Awalnya 1.500.000, sekarang yang tersisa 500. Nah, yang hilang ini dikorbankan untuk usaha. Berarti kalau dikorbankan aku sebagai beban perlengkapan. Berarti 1 juta. Nah, perlengkapan 1.500.000. Nih, yang betulnya yang ada sekarang 500.000. Berarti perlengkapan harusnya 500.000. Nah, agar jadi 500.000 berarti perlengkapan harus dikurangi. Harus dikurangi 1 juta. Berarti perlengkapan berkurang 1 juta di kredit. Kita lihat di sini. Ini jurnal penyesuaian. Memunculkan akun real yang baru atau tidak? Kita lihat. Yang beban perlengkapan itu nominal. Yang realnya itu akun realnya perlengkapan. Ya, perlengkapan sudah ada di neraca saldo. Berarti ini adalah perlengkapan yang lama. Berarti bukan akun real yang baru. Ya, selanjutnya data penyesuaian yang kedua. Pendapatan sewa diterima untuk 1 tahun. Terhitung 1 Juli 2019. Ini berarti ceritanya kita menyewakan. Jadi kita si PO Selamat ini selalu ini berarti menyewakan. Berarti kalau PO Selamat selalu berarti ini bis nih. Menyewakan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Bisa menyewakan bis, bisa menyewakan bangunan. Terhitung untuk 1 tahun. Tapi uangnya langsung diterima. Nih yang di sini nih. Yang pendapatan sewa yang 3.600.000 ini uangnya langsung diterima. Dicatatnya sebagai pendapatan sewa. Walaupun masa sewanya 1 tahun ke depan. Itu terhitungnya 1 Juli 2019. Posisi kita sekarang di Desember 2019. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah 6 bulan sewa sudah dilalui. Sudah dirasakan manfaatnya. Kalau 1 tahun, 3.600.000 ini untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya 300.000. Berarti 1 bulannya. Berarti yang sudah dilewati masa sewanya, berarti 6 bulan. 6 bulan dikali 300.000 berarti 1.800.000. Nah, kalau sudah dilewati masa sewanya, sudah dirasakan manfaatnya, berarti catat sebagai pendapatan sewa. Gitu. Yang belum dilewati, berarti masih sebagai hutang. Ini analisis lengkapnya seperti ini. Jadi, karena sudah dilewatinya 6 bulan sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya, berarti pendapatan sewa yang betulnya adalah yang 6 bulan itu. 300.000 dikali 6 bulan, berarti 1.800.000. Ini pendapatan sewa yang 3.600.000 ini salah nih. Seharusnya untuk yang 6 bulan saja, yang sudah dilewati saja. Berarti pendapatan sewa ini harusnya 1.800.000. Agar jadi 1.800.000, berarti pendapatan sewa dikurangi 1.800.000. Berarti pendapatan sewa agar berkurang catat di debat 1.800.000. Nah, yang 6 bulan berikutnya yang belum dilalui.
Nah, kalau yang belum dilalui berarti masih sebagai sewa diterima di muka. Nah, sewa diterima di muka itu golongan hutang. Kenapa golongan hutang? Karena ada unsur kewajiban untuk mengembalikan suatu saat nanti. Bagaimana kalau yang menyewanya komplain tidak jadi? Kita ada unsur kewajiban untuk mengembalikan uang. Berarti sewa diterima di muka ini masuknya golongan hutang. Hutang kalau muncul itu catatnya di kredit. Jadi sewa diterima di muka itu catatnya di kredit. Ini jumlah penyesuaiannya seperti ini. Nah, kita analisis sekarang. Memunculkan akun real yang baru atau tidak? Nih, yang pertama pendapatan. Pendapatan sudah jelas akun nominal. Nah, yang ini sewa diterima di muka itu akun hutang. Ini akun real. Kita lihat di neraca saldonya. Ternyata tidak ada nih, tidak ada sewa diterima di muka. Berarti ini adalah akun real yang baru. Berarti inilah yang memerlukan jurnal pembalik. Bagaimana cara membalikannya? Tinggal balikan saja. Sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Ya, selanjutnya data penyesuaian yang ketiga. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit. Kita lihat, berarti ini nih, iklan dibayar di muka 2.500.000. Ini untuk 10 kali terbit. Berarti satu kali terbitnya 250.000. Dan sampai dengan tanggal 31 Desember telah 8 kali terbit. Nah, sudah 8 kali terbit. Nah, prinsipnya kalau sudah dirasakan manfaatnya berarti akui sebagai beban. Yang belum berarti aku masih sebagai iklan dibayar di muka. Nah, kita lihat di sini. Kalau sudah 8 kali terbit berarti akui sebagai beban. Nah, beban iklan 2 juta. Sebab di sini tidak ada beban iklan. Berarti beban iklan muncul 2 juta. Nah, yang sisanya yang belum terbit yang 2 kali. Nah, 2 kali 1 kalinya itu 250.000. Mana 1 kali? Yang 1 kalinya itu 250.000. Jadi ini 2,5 juta 10 kali. Berarti 1 kalinya 250.000. Berarti iklan dibayar di muka itu yang 2 kali. Berarti yang 500.000. 1 kalinya berapa? 1 kalinya 250.000, berarti 2 kali berarti 500.000. Berarti iklan dibayar di muka ini seharusnya untuk yang belum terbit. Seharusnya 500.000 ini. Nah, agar iklan dibayar di muka ini menjadi 500.000, berarti iklan dibayar di muka harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 2 juta. Berarti iklan dibayar di muka kalau ingin dikurangi berarti catat di kredit. Di kredit berarti dikurangi 2 juta. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Untuk yang ketiga, beban iklan di debit 2 juta dan iklan dibayar di muka di kredit 2 juta. Nah, sekarang kita analisis apakah ini memerlukan jurnal pembalik atau tidak. Memerlukan jurnal pembalik jika ada akun real yang baru. Nih, yang akun real itu yang ini nih, iklan dibayar di muka. Ini akun harta. Sekali lagi, akun real itu harta hutang modal. Sedangkan akun nominal itu pendapatan dan beban. Nah, yang beban ini akun nominal. Berarti ini harta nih, akun real. Cuman sekarang kita cek di neraca saldo sudah ada belum? Nih udah ada nih. Berarti ini bukan akun real yang baru. Ini akun real yang lama. Berarti ini tidak memunculkan akun real yang baru. Berarti jurnal penyesuaian yang ketiga tidak memerlukan jurnal pembalik. Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat lihat gaji yang terutang. 800.000. Kalau gaji yang terutang berarti kita harus mencatat sebagai beban gaji. Karena belum dibayar, berarti catat sebagai hutang gaji. Nah, kita lihat di sini. Beban itu akun nominal. Nah, hutang itu akun real. Harta hutang modal itu akun real. Kita cek di sini di neraca saldo. Tidak ada hutang gaji. Berarti tiba-tiba muncul jurnal penyesuaian. Berarti inilah akun real yang baru. Jadi jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real yang baru. Nah, berarti inilah yang memerlukan jurnal pembalik. Seperti itu. Ya, berarti kita kembali ke soal yang utuhnya. Kita lihat nih. Berarti data penyesuaian yang kedua dan yang keempat yang memerlukan jurnal pembalik. Satu-satu nih. Data penyesuaian yang kedua, di debit pendapatan sewa, di kredit sewa diterima di muka. Ini memerlukan jurnal pembalik. Bagaimana cara membalikannya? Membuat jurnal pembaliknya? Tinggal dibalikan saja. Sewa diterima di muka tadinya di kredit, catat di debit. Pendapatan sewa tadinya di debit, catat di kredit, dibalikan. Jadi di debit sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa 1.800.000. Berarti itu jurnal pembaliknya. Nah, kita lihat. Nah, ini nih, yang B. Sewa diterima di muka, sewa diterima di muka 1.800.000, kreditnya pendapatan sewa 1.800.000. Nah, ini ya betulnya.
Kita cek nih, data penyesuaian yang keempat, ini pun memerlukan jurnal pembalik. Kalau ingin membuat jurnal pembalik, berarti nih jurnal penyesuaian ini kita balikan saja. Berarti hutang gaji di debit, beban gaji di kredit. Nah, kita lihat nih, yang beban gaji, nah yang ini. Tapi seharusnya hutang gajinya di debit, beban gaji di kredit kalau jurnal pembalik itu. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Ya, demikian pembahasan untuk soal KSN bidang ekonomi tingkat kabupaten tahun 2020 untuk nomor 35 sampai dengan nomor 36 sampai dengan nomor 40. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.